Pemirsa Tungtup Channel, pada pertengahan tahun 1600-an, kopi menyebar dari Roma dan ke negara-negara tetangganya di Eropa. Kedai kopi pertama di Inggris muncul pada tahun 1650, di Oxford. Lokasi itu masih berdiri sampai sekarang dan sekarang dikenal sebagai The Grand Cafe. London mengikutinya dan membuka kafe pada tahun 1652 di St. Michael's Alley. Pemiliknya adalah seorang Yunani bernama Pasqua Rossi. Rossi juga memiliki kedai kopi di Paris, Prancis, yang beroperasi hingga 1672. Sama seperti di Arab, kedai kopi di Eropa menjadi tujuan utama diskusi di antara orang bijak dan terpelajar. Orang-orang terpelajar akan bersosialisasi di tempat-tempat ini untuk membicarakan berita dunia, penelitian, dan gosip. Tidak butuh waktu lama bagi bisnis ini untuk menyebar seperti api. Ada lebih dari 3.000 kafe di Inggris saja pada tahun 1675. English Woman versus English Coffee. Tahukah Anda bahwa popularitas kopi di Inggris memicu perdebatan antara pria dan wanita? Pada 1660-an, pria akan menghabiskan lebih banyak waktu di kedai kopi daripada di rumah atau di tempat kerja. Penulis Mary Astell menerbitkan protes wanita terhadap kopi pada tahun 1696. Dalam publikasinya, dia menyatakan pria akan pergi untuk menghabiskan berjam-jam di kedai kopi untuk menangani bangsa, dan mendiskusikan topik kepentingan nasional tetapi tidak bisa berbuat banyak untuk menangani keluarga mereka. Ini adalah gema dari karya yang diterbitkan sebelumnya, seperti artikel 1674, Petisi Perempuan Melawan Kopi. Dalam artikel ini, wanita mengeluh bahwa pria mengabaikan tugas mereka untuk menghabiskan waktu membahas masalah dan minum kopi. Ada juga garis besar yang menyatakan bahwa kopi menyebabkan pria kehilangan nafsu seksual dan minuman hitam Arab menyebabkan impotensi. Namun, pria membalas dan mengklaim bahwa impotensi adalah hasil dari minuman yang lebih sedikit, seperti anggur atau bir yang buruk. Mereka mengklaim kopi meningkatkan produksi sperma dan meningkatkan ejakulasi. Itu adalah minuman jantan, klaim mereka, yang membantu pria menumbuhkan bulu dada dan memperkuat otot dan pikiran mereka. Terlepas dari upaya perempuan, industri kopi telah mempererat cengkeramannya di Inggris. A few moments later. Kopi pingsan di Prancis, Austria, dan Jerman. Ketika kebanyakan orang menyebut kata kafe, mereka sering memikirkan kedai kopi outdoor di Paris, Prancis. Namun, kopi tidak masuk ke Prancis sampai akhir abad ke-17. Itu bahkan tidak datang dari Yaman atau Ethiopia. Sebaliknya, Duta Besar Turki yang membawa kopi ke Paris, pada tahun 1669, Duta Besar memperkenalkan minuman hitam ke istana kerajaan Raja Louis ke-14. Seperti Paus Clement ke-8, Raja menyukai kopi agak cepat dan menjadi minuman pilihan di istananya. Setiap bangsawan di hadapan Raja minum dan memuji kopi. Prancis cepat jatuh cinta dengan kopi. Sebelum akhir pemerintahan Raja Louis ke-14, ada lebih dari 300 kafe di Paris saja. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, Prancis juga akan menjadi kekuatan revolusioner dalam hal persiapan kopi. Anda harus berterima kasih kepada Prancis atas banyak teknologi pembuatan kopi yang kita nikmati hari ini. Cafe au lait, minuman kopi populer yang memadukan kopi yang diseduh dan susu, berasal dari Prancis. Seperti di kebanyakan tempat di mana kopi menjadi yang pertama, sebagian besar kafe di Prancis menjadi hotspot bagi para sarjana, kolumnis, dan pria dewasa. Sebuah kafe di Prancis adalah tempat untuk gosip terbaru, debat politik, atau diskusi ilmiah. Seperti dibahas di atas,
Hal itu menarik kemarahan dari para wanita Prancis, tetapi ini tidak berlangsung lama karena bahkan para wanita dengan cepat menjadi menyukai kopi. Meskipun minuman berbasis espresso menarik sejarah mereka dari Italia, dapat dikatakan bahwa negara yang paling mencintai kopi adalah Prancis.